Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuni Gadis Kinar Ramadhani dengan nomor NIM 203200134. Di sini saya akan menjelaskan mengenai gender dan inklusi sosial pada aspek layanan sosial dalam Islam. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai pengertian inklusi sosial. Inklusi sosial adalah upaya menegakkan martabat masyarakat dan kemandirian individu sebagai modal utama untuk mencapai kualitas hidup yang lebih baik. Nah, memberikan pelayanan inklusi berarti membuka kesempatan yang sama kepada masyarakat. Nah, golongan masyarakat pada kali ini yaitu masyarakat yang rentan atau masyarakat penyandang disabilitas. Penyandang disabilitas juga memiliki hak yang sama sebagaimana masyarakat umum dalam mengakses layanan yang diberikan oleh pemerintah. Nah, pada kali ini saya akan menjelaskan mengenai 3 layanan sosial, yaitu yang pertama layanan publik, yang kedua layanan pembangunan, dan yang ketiga layanan kebijakan. Nah, yang pertama yaitu layanan publik, yang mana telah termaktub dalam Undang-Undang Pasal 4 Undang-Undang tentang Asas Pelayanan Publik yang berisi tentang pemberian perlakuan yang sama ataupun tidak adanya diskriminatif, yang mana penyandang disabilitas juga harus menerima perlakuannya sama seperti halnya masyarakat umumnya. Nah, sikap yang diberikan pemerintah kepada masyarakat disabilitas yaitu memberikan layanan kepada masyarakat penyandang disabilitas seperti halnya menyediakan fasilitas yang bisa digunakan kepada penyandang disabilitas seperti halnya penyediaan rambatan, kursi roda, jalur pemandu, toilet khusus ataupun ruang menyusui. Nah, pada kenyataannya pemerintah hanya ataupun lebih memberikan kepada fasilitas seperti ruang menyusui. Nah, ruang menyusui ini sudah banyak kita temukan pada tempat-tempat umum, akan tetapi layanan ataupun fasilitas yang lain itu masih kurang seperti halnya rambatan ataupun kursi roda, toilet khusus, dan lain sebagainya. Nah, sikap yang harus diambil pemerintah untuk pemberian fasilitas ini yaitu harus memperjuangkan hak-hak mereka ataupun hak-hak penyandang disabilitas untuk menerima layanan publik sebagai halnya kepada seperti halnya masyarakat umum yang mana akan bisa membantu. Nah, yang ketiga yaitu layanan kebijakan yang mana yang telah diatur pada PP nomor 52 tahun 2019. Pemerintah memberikan layanan kebijakan berupa rehabilitasi sosial yang meliputi perawatan ataupun dan pengasuhan, yaitu upaya untuk menjaga, melindungi dan merawat ataupun mengasuh penyandang disabilitas. Dan yang kedua yaitu pelatihan vokasional yang mana pembinaan kewirausahaan untuk memberikan keterampilan kepada penyandang disabilitas agar mampu hidup mandiri dan produktif. Dan yang ketiga yaitu bimbingan fisik yang mana digunakan untuk meningkatkan kemampuan dan kemauan penyandang disabilitas untuk berperilaku hidup sehat serta melatih keterampilan hidup sehari-hari dan memberikan alat bantu. Dan yang terakhir terapi fisik yaitu mengoptimalkan ataupun memelihara dan mencegah kerusakan ataupun gangguan fisik pada penyandang disabilitas. Nah, yang kedua, layanan kebijakan ini yaitu jaminan sosial yang mana meliputi bantuan langsung. Nah, bantuan ini diberikan kepada penyandang disabilitas miskin dan tidak memiliki penghasilan ataupun yang kehidupannya bergantung sepenuhnya kepada orang lain. Dan yang kedua yaitu bantuan khusus yang mana pada bantuan ini itu mencakup tentang pelatihan, konseling, perawatan ataupun bantuan yang lainnya. Nah, layanan yang ketiga yaitu pemberdayaan sosial. Nah, dalam pemberdayaan sosial ini meliputi pemberian bantuan usaha yang mana dilakukan dengan cara memberikan bimbingan ataupun pelatihan tentang manajemen organisasi. Nah, selain itu juga memberikan sosialisasi kepada lembaga ataupun dunia usaha untuk membangun
semangat kegotong royongan dan kemitraan sosial antar penyandang disabilitas. Nah, yang kedua yaitu peningkatan kemampuan, yang mana peningkatan kemampuan ini digunakan untuk meningkatkan keinginan dan pemberian tanggung jawab kepada penyandang disabilitas. Selain itu juga meningkatkan kompetensi melalui pendidikan, pelatihan, bimbingan, dan keterampilan bagi penyandang disabilitas. Nah, yang terakhir yaitu layanan perlindungan sosial, yang mana meliputi penyediaan aksesibilitas dengan yang dilakukan dengan melakukan rujukan, mengadakan jejaring, menyediakan fasilitas, dan menyediakan informasi. Nah, yang terakhir yaitu bantuan langsung, yang mana bantuan langsung ini menyediakan berupa sandang, pangan, papan, terus layanan kesehatan, pelayanan pendidikan, pelayanan penyediaan tempat, dan uang untuk penyandang disabilitas. Nah, mungkin penjelasan terkait gender dan inklusi sosial pada aspek layanan sosial dalam Islam mungkin cukup sekian, dan apabila ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.